Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva. Saya akan menjelaskan tentang Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru. Di peta konsep saya ada beberapa unsur di Orde Baru, yaitu latar belakang, proses peralihan, pengertian Orde Baru, dan kebijakan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang G30 SPKI, Gerakan 30 September atau sering dikenal dengan sebutan G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada malam tanggal 30 September sampai tanggal 1 Oktober 1965, di mana 6 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang dituduh kepada Partai Komunis atau PKI. Yang kedua, demonstrasi mahasiswa. Adanya peristiwa G30 SPKI memicu masyarakat untuk membentuk kesatuan-kesatuan aksi sesuai dengan profesinya, yang memiliki tuntutan untuk menyelesaikan masalah politik seadil-adilnya. Namun Soekarno tidak memberikan apresiasi atas tuntutan itu, maka masyarakat memperkuat barisannya dengan menggabungkan diri menjadi Front Pancasila yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran yang semakin memperparah kondisi politik di Indonesia. Yang ketiga, ada Tritura. Dengan adanya tuntutan yang tidak segera ditanggapi, maka kesatuan aksi berupa Front Pancasila pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR mengajukan tuntutan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Yang keempat, Super Semar. Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar karena sidang paripurna kabinet untuk mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Super Semar ditunjukkan bagi Legend Soeharto guna mengambil langkah untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. Yang ketiga, Nawaksara adalah pidato pertanggungjawaban Insinyur Soekarno atas sikapnya yang menghadapi G30 SPKI. Pidato tersebut ditolak oleh MPRS karena pidato tersebut dinilai tidak lengkap karena tidak menceritakan peristiwa G30 SPKI, dan sebaliknya, MPRS malah mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Lalu saya akan memperjelas proses peralihan, yaitu Orde Baru. Orde Baru adalah suatu tatanan baru dalam kehidupan bangsa dan bernegara untuk dapat menyelesaikan atau melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu saya akan menjelaskan tentang kebijakan Orde Baru. Yang pertama, kebijakan awal. Kebijakan awal pada awal pemerintahan Soeharto dihadapkan dengan hutang negara, sehingga Soeharto merencanakan kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri. Yang kedua, kebijakan menengah. Setelah kondisi politik dapat dikendalikan, maka pemerintah segera melakukan realisasi pembangunan nasional, pembangunan jangka menengah dan panjang. Yang ketiga, kebijakan jangka panjang. Kebijakan jangka panjang dilakukan dengan program pembangunan 25 tahun yang meliputi beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang agama, dan juga bidang pengetahuan dan teknologi. Demikian itulah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.